Assalamualaikum guys, jumpa lagi kita. Video ini hari simple saja, saya mau kongsikan macam mana Oke guys, berjumpa lagi kita. Video hari ini saya akan kongsikan macam mana cara untuk peram air. Peram air untuk ikan kita lah. Selain daripada perap, kita mau ready air untuk ikan kita. Ada banyak cara. Coba. A few moments later. Ada banyak cara di sana, tapi ini cara saya. Number one, kalau nampak sana, kalau kamu nampak nih nah, ini adalah air pipe direct dari jabatan air. So air nih dia ada klorin. Saya akan simpan air itu dalam sini, dalam kolam air saya nih. Oke, tunggu ya. Air nih ada klorin nah. Pertama, kita kena tada air. Membuktikan yang ini air adalah air pipe. Mari kita cek. Kita cek dulu, ini adalah air pipe lah. Pipe direct dari kerajaan. So air nih memang ada klorin. Macam mana mau tahu dia ada klorin? Kita ambil dulu satu sampel. Oke, ini sampel dia. Pas itu saya akan guna ini, klorin tester. Klorin tester nih, ini penting. Kalau saya memang tidak guna sudah anti klorin. Saya cuma guna klorin tester. Guna klorin tester ini adalah untuk cek sama ada itu air ada klorin atau tiada. So mari kita guncang dulu, kita pakai. Ini dia, kita akan tes. Saya akan masukkan beberapa titisan. Oke. Kita tambah sedikit. Oke, ini untuk tester. Mau tes. Kalau itu air ada klorin, ini air akan bertukar jadi kuning. Oke, mari kita cek. Nampak tuh, mulai bertukar jadi kuning. Kita guncang. Tada, magic kan? Oh my god! Wow! Nah, air jadi warna kuning. Kuning nih berarti air nih ada klorin. Sebab tuh kalau saya memang guna klorin tester, itu yang penting. Ini klorin tester boleh dapatkan di mana-mana kedai ikan terdekat dengan Anda. Siapa? Mau panen sudah, kita tutup dulu. Bahaya, melimpah nanti, melimpah. Oke. Oke. Sekarang kita selesai isi air, kita selesai tada air. Next step, saya akan masukkan ini, bubble oxy. Kita masukkan di dalam. Oke, so dia akan menggocak-gocak. Stop it. Get some help. Gocak. Tujuan dia satu adalah saya mau air ini kena cycle dan klorin tuh cepat hilang. Selepas itu kamu boleh letak garam satu kali terus. Ini pula, oke. Kamu boleh letak garam. Garam tuh yang macam saya cakap hari itulah di video sebelum nih. Garam ikan, Nena. Kita akan letak garam satu. Ini tank saya nih kapasiti dia 250 liter. Kalau mau ganti air semua di sini nih, memang tidak cukup. Tujuan saya taruh garam di dalam nih, sebab saya mau membunuh apa-apa kuman atau bakteria yang ada di dalam air nih. Tambahan dia, kalau kamu mau pakai ini untuk satu kali grooming ke apa kan, kamu boleh letak terus jus ketapang ataupun daun ketapang, letak saja dia di dalam sini. Tapi kalau kamu letak sini, jangan lebih daripada 3 hari dan buang tangkai tengah dia supaya kurang sedikit itu wax keluar macam minyak kayak itu, macam lilin begitu. Tapi saya tidak taruh ketapang sebab air ini saya akan guna sebagian saya mau groom yang solid. Jadi yang solid tuh saya tidak pakai ketapang. Kalau ketapang tuh soalnya bila saya setting di dalam sana baru saya pakai. Oke guys, simple saja kan? Setting air. So, berapa lama kita kasih biar begini? Kita kasih biar begini ini air sekurang-kurangnya 1 malam, semalaman sampai klorin dia hilang. Tapi the best adalah 3 hari kah, 7 hari kah, tapi mana sempat mau tunggu kan. Jadi paling selalu pun dalam 1 hari, 2 hari begitu. Sekarang nih, kalau mau tengok sini, kebanyakan ikan-ikan saya sampai masa sudah mau water change. Nampak tuh kotor sudah di bawah. Oke, kita mau water change sudah. So, kita setting air nih, mengkali besok baru kita tukar semua air ikan. Kalau kita dapat semua lah 1 kali.
Kalau pakai anti klorin boleh kah? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Pakai anti klorin boleh. Cuma sukatan dia tuh kamu kena baca lah. Kamu kena baca. Sini saya ada jual macam-macam. Aquadin ada, Kiki ada. Dia ada banyak brand lagi kalau anti klorin. Nutrafin kah? Nutrafix kah? Tension Gone pun oke. Alright, so ini antara anti klorin yang ada bahan-bahan bagus di dalam, bahan tambahan. Kalau yang biasa-biasa punya tuh memang tugas dia buang klorin saja. Soalan, kenapa saya pakai anti klorin? Kenapa saya suka main perap? Nomor satu, kalau saya pakai anti klorin, kadang-kadang sukatan dia saya pun tidak tahu cukup atau tidak. Kalau cukup, ngam-ngam, oke lah, tidak klorin. Tapi kalau terlebih apa jadi? Usahakan. Kalau kurang lagi lah, susah bahaya. Sebab tuh saya prefer rendam saya begitu. And then, macam mana saya mau tahu itu klorin hilang? Next day, besok, sebelum saya pakai ganti air, saya akan tes satu kali lagi guna itu klorin tester. Ini klorin tester. Klorin tester ini ada macam-macam jenama. Kamu pergi saya kedai-kedai yang berdekatan dengan kamu, tanya, bos saya mau beli klorin tester. Ada tuh klorin tester. Thank you guys. Jangan lupa subscribe. Baru saya rajin bikin video. Oke, dan paling penting share sama kawan-kawan kita. See you on next video. One eternity later. Gelapnya. Tengah hari tadi kita sudah isi air. Saya mau kasih nampak result dia. Saya tidak letak anti klorin, so kita akan tes balik guna nih klorin tester. Kita cek sama ada air nih masih ada klorin atau tidak. Sekarang nih sudah pukul 9 malam. Ini tadi pump masih berjalan. Kita ambil sedikit sampel. And then kita akan tes. Kita akan tes di sini. Oke, macam biasa kita letak balik. Ini kurang lebih baru 6 jam, 7 jam begitulah lepas taruh. Oke. Dan kita akan gaul. Oke, nampak? Air tidak berubah. Air tidak jadi warna kuning. See? Lebih kurang 6-7 jam sudah hilang klorin dia. Awesome guys. Sebab itulah pentingnya ada ini, klorin tester. Oke? So, kalau saya memang pakai klorin tester saja. Selamat mencoba. Sediakan air yang sehat untuk ikan kita. Check it out.